Halo semuanya, dimanapun Anda berada, dalam video ini kita akan membahas tentang gaya dalam atau internal force. Pertanyaannya adalah, buatlah gambar diagram gaya geser dan momen pada balok, atau dalam bahasa Inggris dibuat Drawing Shear and Moment Diagram or SMD for beam. Jadi, langkah pertama untuk membuat diagram gaya geser dan momen pada balok ini adalah dengan membuat diagram benda bebas atau DBB. Jadi untuk mendapatkan DBB ini, kita lepaskan balok dari tumpuannya, sehingga nanti akan muncul gaya-gaya yang bekerja antara balok dengan tumpuan tersebut. Kita asumsikan gaya yang bekerja pada tumpuan adalah tertekan akibat pembebanan dari si balok, maka si tumpuan ini akan memberikan reaksi dengan besar yang sama ke si balok, atau hukum Newton yang ketiga. Besarnya sama, arahnya berlawanan atau aksi reaksi. Karena tumpuan pin ini bisa menahan dua arah gaya, maka kita gambarkan juga arah gaya di sini ke si pin, dan dia juga akan memberikan reaksi dengan arah yang berlawanan ke si balok. Jadi kalau misalnya kita buat notasinya adalah di sini AY, ini juga AY. Kalau ini di sini AX, ini juga AX. Nah, berarti gaya yang bekerja di titik A sudah muncul. Kemudian di tumpuan B, kita asumsikan gaya yang bekerja pada tumpuan B akibat pembebanan dari si balok ini adalah seperti ini. Maka dia akan memberikan reaksi dengan besar yang sama ke si balok. Hukum Newton yang ketiga. Arah panah ini masih asumsi. Karena dia tumpuan roll, dia menahan gaya hanya satu, yaitu terhadap permukaan bidang sentuh. Maka ini kita buat BY, katakanlah ini besarnya BY, dan ini juga BY. Karena kita sudah mendapatkan uh, gaya yang bekerja pada si balok, dan yang kita tinjau itu kan diagram gaya geser pada si balok. Berarti yang di bawah ini bisa kita hapus. Nah, inilah yang disebut dengan diagram benda bebas pada balok A-C. Selanjutnya kita mencari berapa besar gaya AX, AY, dan BY ini. Dan inilah yang disebut dengan reaksi tumpuan. Dengan cara meninjau keseimbangan statik. Kita buat persamaannya keseimbangan statik. Sigma Fx itu sama dengan 0, ke kanan positif, ke kiri negatif. Sigma Fy sama dengan 0, ke atas positif, ke bawah negatif. Sigma momen di suatu titik sama dengan 0, berlawanan arah jarum jam positif, searah jarum jam negatif. Ini adalah kesepakatan. Apakah boleh kita buat sigma momen itu searah jarum jam positif, berlawanan arah jarum jam negatif? Itu boleh. Tetapi kita harus konsisten sampai dengan perhitungan di rumusnya nanti. Oke, kita tinjau satu persatu. Boleh kita tinjau mana duluan, apakah sigma fx atau sigma fy atau sigma momen yang duluan. Sekarang kita tinjau sigma fx yang duluan. Sigma fx sama dengan 0, ke kanan positif, ke kiri negatif. Apa gaya yang bekerja terhadap horizontal? Di sini hanya ada AX dan panahnya ke kiri. Kita tulis di sini minus AX, ada lagi yang lain tidak ada, berarti sama dengan 0. Maka AX ini adalah 0 dibagi negatif adalah 0. Sekarang nilai AX itu adalah 0. Lalu kemudian kita boleh meninjau sigma FY.
Sigma FY sama dengan 0, panah ke atas positif, panah ke bawah negatif. Sekarang kita lihat, gaya yang bekerja secara vertikal, itu ada AY, ada BY, dan ada 2 kilonewton ini. Arah panahnya ini ke bawah, ini ke atas, ini ke atas. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ini ada gaya terdistribusi merata. Kita tidak bisa menjumlahkan gaya ini kalau misalnya dia masih dibuat dalam bentuk eh, merata gitu ya. Ini tadi adalah 200 Newton per meter. Jadi kita harus ubah dia menjadi gaya terpusat. Dengan cara apa? Ini kita ubah menjadi gaya terpusat. Dengan cara apa? Kita menghitung luas dari si gaya terdistribusi ini. Gaya terpusat atau FC itu sama dengan luas gaya. Berarti FC sama dengan panjang gaya terdistribusi adalah 3 meter. Kita tulis di sini 3 meter. Dan besar gayanya adalah atau lebarnya adalah 200 Newton per meter. Berarti ini sama dengan 600 dikali 200, 600 ini habis, berarti 600 Newton. FC-nya adalah 600 Newton. Sebagai pengganti dari gaya terdistribusi merata ini, kita harus membuatkan gaya terpusatnya, yaitu 600 Newton, dengan jaraknya itu tentu berada di antara 3 meter ini, berarti 1,5 meter. Nah, ini kita tulis 600 Newton dengan jaraknya ke titik C atau ke titik B itu adalah 1,5 meter. Nah, katakanlah kita tulis saja di sini jaraknya menjadi ini ke sini adalah 1,5 meter. Oke, lalu kemudian setelah kita mengganti gaya terdistribusi menjadi gaya terpusat, kita jumlahkan semua gaya yang bekerja terhadap vertikal. AY, BY, dan negatif 2 kilonewton ini, dan juga negatif 600 newton ini karena panahnya ke bawah. Kita tulis AY ditambah BY dikurang 2 kilonewton dikurang 600 newton sama dengan 0. AY ditambah BY 2 kilonewton itu setara dengan 2000, berarti minus 2600 newton sama dengan 0. Oleh karena itu kita bisa mendapatkan AY ditambah BY sama dengan 2600 newton, dan ini adalah persamaan pertama. Nah, kita sudah mendapatkan AY ditambah dengan BY sama dengan 2600 newton, berarti kita membutuhkan satu persamaan lagi, yaitu sigma momen. Kita meninjau sigma momennya di A, sebenarnya boleh di B, pilih salah satu saja. Berarti sigma momen di A sama dengan 0, berlawan arah jarum jam positif, searah jarum jam negatif. Momen di A akibat 2 kilonewton ini, dia adalah negatif karena dia searah jarum jam dengan arah perputaran searah jarum jam dengan jaraknya adalah 1 meter. Berarti kita tulis negatif 2 kilonewton dikali dengan jaraknya 1 meter. Nah, kemudian akibat BY, dia karena panahnya ke atas, maka dia akan memutar di titik A itu berlawanan arah jarum jam, berarti kita tulis positif dikali dengan jaraknya 3 meter. Nah, lalu yang 600 Newton ini, dia akan mengitari titik A searah jarum jam dengan jarak 1 meter tambah 2 meter ditambah 1,5 meter. Berarti 3,5 meter. Kita bikin negatif 600 Newton dikali dengan
3 dikali dengan 4,5 meter. 1 tambah 2 tambah 1,5, 4,5 meter. Sama dengan 0. Negatif 2 kilonewton meter ditambah BY dikali dengan 3 meter dikurang 600 dikali dengan 4,5 sama dengan 2.700. 2.700 Newton meter sama dengan 0. Lalu kemudian ini tadi 2 kilonewton itu setara dengan negatif 2.000 Newton meter dikurang 2.700 Newton meter ditambah dengan BY dikali dengan 3 meter itu sama dengan 0. Ini menjadi negatif 4.700 Newton meter ditambah BY dikali dengan 3 meter sama dengan 0. Ini pindah ke ruas kanan menjadi BY dikali 3 meter sama dengan 4.700 Newton meter. Maka BY sama dengan 4.700 Newton meter dibagi dengan 3 meter-meternya habis. Kita selesaikan di sini. 4.700 dibagi dengan 3 itu sama dengan 1.566,6 Newton. Ini adalah BY-nya. Untuk mendapatkan AY, tinggal kita substitusi ke si AY ditambah BY sama dengan 2.600 Newton. Berarti ini substitusi. Ini kita bikin substitusi ya. AY ditambah BY sama dengan 2.600 Newton dari persamaan pertama tadi. Lalu kita buat AY ditambah 1.566,6 Newton itu sama dengan 2.600 Newton. Berarti AY sama dengan 2.600 dikurang 1.566,6 Newton. Maka AY sama dengan 1.566,6, 1.033,4 Newton. Itu adalah AY-nya. Sehingga reaksi tumpuan AX sama dengan 0, AY sama dengan 1.033,4 Newton, dan BY sama dengan 1.566,6 Newton. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi tumpuan pada balok dengan pembebanan sebagaimana terlihat pada gambar ini. Langkah selanjutnya adalah setelah kita mendapatkan besar reaksi tumpuan, maka kita boleh menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut. Kemudian kita tuliskan gaya-gaya yang bekerja pada reaksi tumpuannya. Tadi AX adalah hasilnya 0, berarti itu tidak berpengaruh. Kita hapus saja ini. Kemudian kita tulis besar gayanya AY adalah 1033,4. Kemudian besarnya si BY adalah 1.566,6. Nah, sekarang itu kita sudah mendapatkan gaya yang bekerja pada seluruh balok ini. Kita tinggal melakukan pemotongan pada balok ini untuk mendapatkan gaya dalam atau internal force. Caranya adalah kita potong di antara dua gaya yang berdampingan.
Maka di sini, ini adalah potongan yang pertama, dan di sini adalah potongan yang kedua, dan di sini adalah potongan yang ketiga. Nah, berarti saya bikin di sini potongan yang pertama, ini potongan yang kedua, dan ini potongan yang ketiga. Sekarang kita tinjau satu-satu dari setiap potongan ini. Potongan yang pertama, katakanlah dia di sini, dan ini adalah titik A, jaraknya itu adalah sepanjang 1 meter atau X dari 0 sampai dengan 1 meter. Ini jaraknya ke pemotongan itu, dia dimulai dari 0 sampai dengan maksimum 1 meter. Berarti X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1 meter. Nah, dan kita gambarkan gayanya. Ketika sudah kita potong, akan muncul gaya dalam di sini. Yang pertama adalah gaya geser. Ini gaya geser, besarnya adalah V1, karena di sini adalah potongan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah akan muncul momen pertama. Momen di potongan yang pertama maksudnya. Dan kita gambarkan juga gaya yang sudah muncul di titik A. Itu adalah 1033,4 Newton. Nah, kita sudah menggambarkan semua gaya di potongan yang pertama, tinggal kita meninjau keseimbangan statik untuk mendapatkan V1 dan M1. Kita buat seperti ini. Sigma FY sama dengan 0, ke atas positif, ke bawah negatif. Kenapa kita tinjau terhadap vertikal? Karena gaya geser itu dia secara vertikal. Maka kita buat di sini, panah ini adalah ke atas berarti positif, dan panah V1 itu ke bawah berarti negatif. Sama dengan 0. Karena hanya ada dua gaya, maka ini pindah ke ruas kanan menjadi negatif, maka V1 sama dengan negatif hilang karena saling membagi. Nah, V1 sama dengan 1033,4 Newton. Lalu untuk mendapatkan besar momen yang di titik yang pertama ini, kita meninjau sigma momen di titik 1. Di titik 1, sigma momen di titik 1 sama dengan 0, berlawanan arah jarum jam positif, searah jarum jam negatif. Momen di titik 1 ini, akibat 1033,4 Newton, dia adalah negatif searah jarum jam dengan jaraknya adalah sepanjang X. Maka saya tulis di sini negatif 1033,4 Newton dikali dengan X. Ada lagi momen di sini, akibat V1 tidak ada karena dia berada di titik 1 itu sendiri. Kemudian akibat M1, dia sudah berlawan arah jarum jam, berarti nilainya adalah positif. M1 sama dengan 0. Maka M1 ini pindah ke ruas kanan menjadi positif. Kali X. Nah, kalau ini kita lihat kan sekarang momen itu persamaannya adalah linear karena hanya dikali dengan X. Berarti X-nya itu dari 0 sampai dengan 1. Berarti kita boleh meninjau X sama dengan 0 dan X sama dengan nilai 1 meter atau maksimumnya. Kita masukkan
X sama dengan 0, berarti M1 sama dengan 1033,4 Newton dikali 0, berarti nilainya adalah 0. X sama dengan 1 meter, kita kalikan, M1 sama dengan 1033,4 Newton dikali dengan 1 meter. Hasilnya adalah 1033,4 Newton. Nah, potongan yang pertama sudah selesai kita lakukan. Sekarang kita meninjau potongan yang kedua. Potongan yang kedua ini dimulai dari titik A sampai dengan melewati dari yang 2 kilonewton ini. Batasnya sampai dengan titik B. Kemudian kita gambarkan pemotongan yang kedua ini. Kita katakanlah di sini. Dan kita buat gaya-gaya yang sudah dilalui dalam potongan yang kedua. Yang pertama adalah gaya AY dan ada gaya 2 kilonewton di sini. Kemudian di sini kita buat potongannya adalah ada V2, ada V2 dan ada momen 2. Ini tadi titik yang kedua. Di sini tadi adalah 1033,4 Newton dan di sini adalah 2 kilonewton. Nah, tentu X-nya adalah dimulai dari pangkal yang 2 kilonewton ini sampai dengan ujung sampai titik B. Maka ini boleh kita tulis di sini. Ini jaraknya sampai ke titik B, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan panjangnya tadi adalah 2 meter dari titik 2 ke titik B itu adalah 2 meter. Titik 2 kilonewton ke titik B adalah 2 meter. Berarti maksimum di sini adalah 2 meter. Dan ini tadi sudah dikasih tahu jaraknya. Ini tadi adalah 1 meter. Nah, di potongan yang kedua ini kita lakukan peninjauan yang sama, yaitu sigma EVA, sigma EVA sama dengan 0, ke atas positif, ke bawah negatif. Panah yang ke atas positif semua. Kemudian panah yang ke bawah negatif sama dengan 0. Berarti ini adalah 1033,4 Newton dikurang 2000 Newton, kilo itu adalah 1000. Ini sama dengan 0. Ini 1033 dikurang 2000 adalah negatif 966,6 Newton dikurang V2 sama dengan 0. Berarti negatif V2 ini pindah ke ruas kanan jadi positif. Maka V2 sama dengan negatif 966,6 Newton. Kita sudah mendapatkan V2-nya. Kemudian kita ingin mencari M2, kita melakukan dengan meninjau sigma momen di titik 2 sama dengan 0. Positif sesuai dengan perjanjian di awal atau kesepakatan di awal. Momen di titik 2 akibat 1033,4 ini itu adalah negatif. Kita tulis di sini negatif 1033,4 Newton dikali dengan jaraknya 1 meter ditambah dengan X. Momen akibat 2 kilonewton di titik 2 itu adalah positif
karena dia momen di titik 2 akibat 2 kilonewton ini itu adalah positif karena dia berputar berlawanan arah jarum jam. Kita tulis 2 kilonewton dikali dengan jaraknya adalah X atau sepanjang X. Masih ada lagi, momen akibat V2 tentu 0 karena dia berada di titik 2 dan momen 2 itu sendiri sama dengan 0. Ini kita kalikan ke dalam, kali 1 meter, ditambah ini kali ini, ditambah ini, kilonewton ini saya ubah aja menjadi 2000, ditambah M2 sama dengan 0. Negatif 1033,4 Newton dikali dengan 1 adalah negatif 1033,4 Newton meter. Dan ini bisa kita jumlah karena sama-sama memiliki X. 1033,4 Newton meter. Nah, ini 1033 ditambah 2000 itu adalah positif 966,6 Newton. Dikali dengan X tambah M2 sama dengan 0. Ini pindah ke ruas kanan jadi positif dan ini pindah ke ruas kiri menjadi negatif. M2 sama dengan 1033,4 Newton meter dikurang 966,6 Newton dikali dengan X. Nah, oke, karena ini adalah hanya ada X di sini, berarti nanti persamaannya itu adalah persamaan linear, berarti kita tinggal meninjau pangkal dan ujungnya saja. Kita masukkan nilai X. X sama dengan 0, berarti M2 sama dengan 1033,4 Newton meter dikurang 966,6 Newton dikali dengan 0. Hasilnya adalah 1033,4 Newton meter. Karena ini adalah 0. Kita masukkan X yang paling ujung, itu adalah 2 meter. M2 sama dengan 1033,4 Newton meter dikurang 966, Newton dikali dengan 2 meter. Ini kita kalikan 966,6 dikali 2 1933,2. Dia adalah negatif, kemudian ditambah 1033,4. Ini adalah negatif 899,8 Newton meter. Nah, ini adalah untuk potongan yang kedua, kita sudah dapat gaya geser dan gaya momennya. Selanjutnya adalah kita meninjau potongan yang ketiga. Potongan yang ketiga itu adalah di sini, maka kita harus menggambarkan balok sepanjang A sampai dengan titik potongan yang ketiga ini. Nah, kita gambarkan di sini. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Di sini tadi ada muncul AY dan di sini ada muncul gaya luar 2000 Newton atau 2 kilonewton dan di sini ada muncul BY. Nah,
Kita tulis tadi AY adalah 1033,4 Newton. Ini tadi 2000 Newton. BY 1566,6 Newton. Nah, lihat ini kan di titik B tadi, dimulai dari titik B sampai dengan ujung, itu adalah gaya terdistribusi merata. Maka kita juga harus menggambarkan gaya terdistribusi merata itu sampai potongan di mana kita tinjau. Ini tadi potongan yang ketiga. Saya buatkan aja seperti ini. Ini tadi besarnya adalah eh, 200 Newton per meternya dan panjangnya itu adalah sepanjang X, di mana jaraknya adalah ini sampai potongan ini itu adalah sepanjang X. X lebih kecil dari 0 dan lebih kecil dari berapa tadi panjang distribusi merata? Sepanjang 3 meter. Sampai dengan ujungnya 3 meter. Dan muncul gaya di sini, setelah kita potong, muncul gaya di sini. Gayanya adalah V2 dan V3 dan M3. Ini adalah V3. V3 dan M3. Nah, ini adalah cara memotong di potongan yang ketiga ketika di sini ada muncul gaya terdistribusi. Jadi gaya terdistribusi ini jangan langsung hilangkan ganti menjadi gaya terpusat. Jadi tetap kita buatkan gaya terdistribusi, baru nanti kita hitung gaya terpusatnya di sini dengan variabel panjangnya adalah X. Nah, sekarang kita tinjau ini. Ini tadi jaraknya adalah 1 meter ke sini. Ini adalah 2 meter. Kita tinjau satu persatu sigma fx, sigma fy. Sigma fy sama dengan 0 ke atas positif, ke bawah negatif. Gaya yang bekerja secara vertikal adalah 1033,4 Newton dikurang 2000 Newton ditambah 1566,6 Newton. Nah, yang ini gaya terdistribusi merata ini kita ubah dia menjadi gaya terpusat dengan cara 200 Newton per meter dikali dengan X meter, dikali dengan X. Kita kalikan ini berarti kan gaya terpusatnya adalah sepanjang X ini. Nah, lalu kemudian di mana posisi titik tengahnya? Tentu variabelnya adalah X dibagi dengan 2. Berapapun X yang dimasukkan nanti, tetap nilai pusatnya itu adalah dibagi 2. Maka saya buat di sini pengganti gaya terdistribusi merata di sepanjang X itu adalah ini. Besarnya adalah 200 Newton per meter dikali dengan X. Di mana jaraknya adalah ini adalah jaraknya X per 2. X per 2. Jarak titik pusatnya. Dan tentu besar X-nya itu adalah dimulai dari 0 sampai dengan 3 meter. Lalu yang 1566,6 Newton itu positif dan ada di sini lihat
gaya terpusat di antara beban terdistribusi ini kita tulis 200 Newton per meter dikali dengan X dan dikurang V3 sama dengan 0. Kita ulang lagi. 1033,4 Newton itu dari sini, negatif 2000 dari sini, 1566,6 dari sini, negatif 200 Newton per meter itu adalah dari sini. Dan V3 dari sini. Nah, sama dengan 0, karena tidak ada lagi gaya secara vertikal. Kemudian kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. 1033,4 dikurang 2000 ditambah 1566,6 sama dengan 600. Ini adalah 600 Newton dikurang 200 Newton per meter dikali dengan X dikurang V3 sama dengan 0. Maka V3 kalau ini pindah ke cross kanan jadi positif, berarti V3 itu sama dengan 600 Newton dikurang 200 Newton per meter dikali dengan X. X ini adalah variabel dari 0 sampai dengan 3 meter. Karena ini adalah persamaan linear, berarti boleh kita tinjau pangkal dan ujungnya saja. Pangkalnya adalah 0, berarti V3 sama dengan 600 Newton dikurang 200 Newton per meter dikali dengan 0. Itu sama dengan 600 Newton. Dan X sama dengan 3 meter, maka V3 sama dengan 600 Newton dikurang 200 Newton per meter dikali dengan 3 meter. Meternya habis, ini menjadi 600 Newton dikurang 200 kali 3 adalah 600 Newton, itu sama dengan 0. Maka V3 di ujungnya itu adalah, di 3 meter itu adalah 0. Oke, sekarang kita lanjut ke perhitungan momen di potongan yang ketiga. Sigma momen di titik 3 itu sama dengan 0, positif, negatif. Momen di titik 3 akibat 1033,4 Newton itu adalah nilainya negatif karena dia memutar di titik 3 searah jarum jam. Kita tulis 1033,4 Newton dan jaraknya adalah 1 meter ditambah 2 meter ditambah dengan X. Berarti 3 meter ditambah dengan X. Kemudian akibat 2000 Newton itu adalah positif karena dia berlawan arah jarum jam. Jaraknya adalah 2 meter ditambah dengan X. Kemudian akibat 1566,6 dia adalah negatif. Jaraknya adalah X. Kemudian akibat gaya terdistribusi merata itu adalah kita ubah dulu dia menjadi gaya terpusat tadi, yaitu 200 Newton per meter dikali dengan jaraknya X. Dan arah panahnya tadi ke bawah berarti dia positif. Dan jaraknya itu adalah setengah dari X itu sendiri, berarti X per 2. Terus akibat M3 itu sendiri. Tulis M3 sama dengan 0. Maka kita kalikan 1033,4 kali dengan 3. Hasilnya adalah 3100,2 Newton meter. Ini tadi 1033 negatif ya. Dikurang 1033,4 Newton dikali dengan X. Kalikan ke sini. Tambah 4000, ini dikali ini adalah 4000.
2000 kali X adalah 2000. Dan ini dikali ini tetap 200 Newton per meter dikali X dikali dengan X per 2 itu adalah 200 dibagi 2 menjadi 100, maka ini menjadi 100 Newton per meter X kuadrat ditambah M3 sama dengan 0. X dikali X adalah X kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan ini. Sekarang tinggal kita selesaikan penjumlahan ini dengan ini dan ini dengan ini dengan ini. Sekarang kita jumlahkan saja. Negatif 3100,2 ditambah 4000 itu adalah 899,8 Newton meter. Kemudian akibat ini kita jumlahkan negatif 1033,4 ditambah 2000 dikurang 1566,6 itu adalah negatif 600 Newton X. Dan ini tadi adalah penjumlahannya. Ini tadi plus. Ini menjadi tambah 100 Newton per meter dikali dengan X kuadrat ditambah M3 sama dengan 0. Maka M3 itu sama dengan pindah ke ruas kanan ini jadi negatif. Pindah ke ruas kanan jadi positif. Pindah ke ruas kanan jadi negatif. Nah, ini kan M3 persamaan kuadrat. Berarti garisnya itu bukan linear, tapi dia adalah kuadratik atau melengkung. Nah, sekarang kita meninjau X itu dari 0 sampai dengan 3. Kalau misalnya kita sudah paham konsepnya sih sebenarnya kita tinjau saja pangkal dan ujungnya. Berarti X sama dengan 0, M3 sama dengan negatif 899,8 Newton meter ditambah 600 Newton dikali dengan 0 dikurang 106 dikali dengan 0 kuadrat. Ini adalah negatif 899,8 Newton meter karena ini adalah 0. Maka itu adalah ketika X sama dengan 0, M3-nya adalah negatif. Kemudian ketika X sama dengan katakanlah 1, kita tinjau saja di 1 meter, berarti M3 sama dengan negatif 899,8 Newton meter ditambah 600 Newton dikali dengan 1 meter dikurang 100 Newton per meter dikali dengan 1 meter kuadrat. Ini menjadi negatif 899,8 Newton meter ditambah 600 Newton meter dikurang 100 Newton per meter kali meter kuadrat, meternya ini hilang ke si kuadratnya, sisa nanti Newton meter dikurang 100 Newton meter. Ini sekarang kita jumlahkan negatif 899,8 ditambah 600 dikurang 100 itu adalah negatif 399,8 Newton meter. Langsung saja ke ujungnya kita tinjau X sama dengan 3. Kalau misalnya X sama dengan 2 juga ditinjau boleh supaya lebih lebih lengkap gitu ya. Negatif 899,8 Newton meter ditambah dengan 600 Newton dikali dengan 3 meter dikurang 100 Newton per meter dikali dengan 3 meter dikuadratkan itu sama dengan negatif ditambah
1800 Newton meter dikurang 3 meter kuadrat itu adalah 9 meter kuadrat. Ini adalah 9 meter kuadrat. Nanti meter dengan kuadratnya habis berarti 900 dikali 9 adalah menjadi negatif 900 Newton meter. Kita bikin negatif 899,8 ditambah 1800 dikurang 900 itu adalah 0,2. 0,2 atau setara dengan 0. Sebenarnya dia adalah mendekati 0 begitu ya, momennya di titik 3. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan gaya dalam yaitu perhitungan gaya geser dan momennya. Maka langkah yang terakhir itu adalah membuat gambar diagram gaya geser dan momen. Dengan cara apa? Kita buatkan dulu gambar dari balok di awal yang seperti ini dengan jaraknya lengkap seperti ini. Kemudian kita buat gambar dari kartesian untuk diagram gaya geser. Yang vertikal itu adalah untuk gaya geser V, satuannya Newton. Kemudian untuk horizontalnya, yang horizontal kita pakai panjang balok, yaitu satuannya meter. Dan di momen juga sama, vertikalnya adalah momen, satuannya Newton meter, dan horizontalnya adalah panjang balok dalam satuan meter. Nah, kemudian yang gaya geser tadi, yang ini, yang gaya geser, kita kumpulkan semua hasil perhitungan di awal tadi. Potongan yang pertama, V1 adalah sekian, potongan yang kedua sekian, dan potongan ketiga sekian. Sama juga dengan momen. Momen juga di sini kumpulin semua hasilnya. Potongan pertama ketika X sama dengan 0, hasilnya 0. Momennya ketika X sama dengan 1 meter, momennya adalah 1033,4 Newton, dan seterusnya. Dibuat seperti ini. Nah, lalu kemudian kita melihat skalanya untuk vertikal, untuk vertikal di sumbu vertikalnya. Di gaya geser ini, kita melihat yang paling besar itu adalah 1033. Berarti skalanya itu maksimum sekitar 1000. Nah, supaya dia proporsional di sumbu vertikal ini, katakanlah 1000 itu sekitar di sini. Di sini 1000, satuannya dari Newton, berarti tengahnya kan 500. Sama halnya dengan di sini, kalau di sini 1000, di sini negatif 1000, di sini negatif 500. Kalau jaraknya, ini adalah kita luruskan aja dari sini jaraknya. Dari sini, ini jaraknya sampai bawah. Dan ini juga jaraknya di sini sampai bawah. Dan ini juga jaraknya sampai bawah. Dah, berarti kan ini tadi area potongan yang pertama, ini area potongan yang pertama, area potongan yang kedua, dan area potongan yang ketiga. Area potongan pertama, potongan kedua, potongan yang ketiga. Berarti jaraknya di sini itu adalah ini sampai 1 meter, dan di sini tentu menjadi 1 tambah 2 menjadi 3 meter. Dan di sini menjadi 6 meter. Sama halnya dengan ini juga 1, 3, 6. Nah, untuk yang momen, tadi lihat momen ini skala yang paling besar juga adalah sekitar 1000, berarti kita buat di sini sekitar 1000 supaya proporsional dengan panjang sumbu vertikal ini. Sini 1000, di sini adalah 500, di sini negatif 500, dan di sini 1000 negatif. Jadi titik-titiknya sudah ada di sini. Sekarang kita gambarkan. Untuk yang pertama,
kita melihat potongan yang pertama itu adalah 1033,4 Newton. Berarti kalau di sini 1000 berarti sekitar di sini 1033. Ini kan konstan karena dia tidak ada pengaruhnya terhadap variabel X. Berarti sepanjang 1 meter itu gaya gesernya adalah 1033,4. Berarti kita bikin saja lurus. Ini ke sini, kita bikin lurus seperti ini. Nah, lalu kemudian potongan yang kedua itu adalah negatif 966,6. Tadi area yang kedua adalah sini, negatif 966,6 itu sekitar di sini. Sini, kita tarik, ini adalah area potongan yang kedua, berarti kita tarik dari sini ke sini, karena dia konstan. Dah. Lalu kemudian, eh, lihat di area potongan yang ketiga. Potongan yang ketiga adalah itu ketika X sama dengan pangkalnya, pangkal di potongan yang ketiga tadi 600 Newton, berarti dia ada di sini, 5 sekitar ini. Di sini lah 600, katakan di sini. Berarti dia ada sekitar di sini. Di sini, karena itu adalah area potongan yang ketiga, berarti kita gambar di sini. Di sini. Dah. Tapi di ujungnya adalah 0, karena dia bersama linear, ada variabel X tadi. Di ujungnya 0, berarti di sini. Maka bisa kita tarik garis dari sini. Dah. Kemudian kita sudah mendapatkan itu untuk gaya geser, diagram gaya geser. Sekarang tinggal kita mengarsir. Dan di sini. Sekarang kita tulis angka-angkanya tadi. Di sini adalah 1030. Dan di sini tadi negatif. Dan di sini tadi 600. Dan di sini 0. Oke. Itu adalah diagram gaya geser. Kemudian diagram momen. Diagram momen tadi yang paling besar adalah 1033 di potongan yang pertama. Ketika X sama dengan 0, dia adalah 0 di sini. Di X sama dengan 1 meter, nilainya adalah 1033, berarti sekitar di sini. Kalau saya panjangkan di titik 1 di sini. Nah, berarti itu bisa saya tarik ini ke sini. Nah, di potongan yang kedua, ketika di pangkalnya adalah 1033, berarti sama dengan di sini juga. Dan di ujungnya adalah negatif 899. Berarti negatif itu 899 di ujungnya potongan yang kedua. Di sini saya bikin negatif 899,8. Berarti di ujungnya potongan yang ketiga adalah di sini. Di sini. Lalu saya tarik garis dari ujung ini. Pangkal potongan kedua sampai dengan ujung potongan yang ketiga. Nah, selesai. Kemudian potongan yang ketiga, di pangkalnya tadi adalah X sama dengan
Ketika X sama dengan 0, itu hasilnya negatif 899, berarti sama dengan ujungnya ini juga. Kemudian ini tadi adalah persamaan kuadratik ya, potongan yang ketiga ini adalah persamaan kuadratik. Ini adalah kuadratik. Karena tadi ada X kuadratnya. Ketika X sama dengan 0, di potongan yang ketiga itu adalah 6, adalah negatif 899,8. Ketika X sama dengan 1 meter, itu adalah negatif 399. Negatif 399 itu sekitar di sini. Kalau ini 500 berarti sekitar di sini. 1 meter sekitar di sini dari pangkalnya tadi. Sekitar di sini. Dan di ujungnya yang 0, di X sama dengan 3 itu sama dengan 0,2 atau mendekati 0 sekitar di sini. Karena dia persamaan kuadratik berarti kita membuatnya itu adalah tidak lurus tapi seperti ini. Nah, dia melengkung persamaan kuadratik. Sekarang kita melakukan arsir. Nah, nah, dan kita sekarang menuliskan berapa besar paling maksimumnya. Di sini tadi adalah 0, di sini tadi 0, kemudian di sini tadi 1033,4, dan di sini adalah negatif 899,8, dan di sini adalah 0,2. Inilah cara membuat diagram gaya geser dan momen pada balok dengan pembebanan sebagaimana terlihat pada gambar ini. Jadi biasanya pertanyaannya adalah berapa nilai gaya geser atau besar gaya geser yang paling maksimum dan berapa nilai atau besar momen yang paling maksimum. Jadi bisa kita simpulkan di sini gaya geser maksimum itu sama dengan 1033,4 Newton dan momen maksimum itu sama dengan 1033,4 Newton juga. Ini yang sering ditanya. Oke, baik, saya pikir cukup untuk penjelasan uh, pembuatan diagram gaya geser dan momen. Apabila ada yang mau bertanya, silakan komen. Nanti akan kita selesaikan bersama. Dan apabila ini bermanfaat, jangan lupa untuk di follow